Pernah nggak kamu merasa heran, udah makan sehat, udah jaga makan, diet, tapi yang namanya diabetes ini nggak kelar-kelar? Itu bisa jadi karena kamu nggak sadar makan makanan atau minuman bahkan yang justru membuat diabetes kamu betah. Nah, jadi kalau kamu udah punya masalah diabetes, kamu perlu untuk berhenti makan makanan ini. Apa aja? Simak setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya mau bahas mengenai apa aja sih makanan yang perlu kamu stop, kamu hentikan buat teman-teman yang ingin tidak punya masalah diabetes terus-terusan. Emang diabetes bisa sembuh dok? Jawabannya bisa kalau kita tahu caranya. Nah, salah satunya memang kita perlu memperhatikan apa yang kita masukkan ke dalam mulut. Nah, jadi buat ini sebetulnya bukan cuma yang sudah diabetes ya, tapi buat yang punya masalah pre-diabetes ya, atau yang punya masalah sebelumnya punya masalah resistensi insulin, atau yang ingin mencegah supaya kita gak diabetes, buat yang punya mungkin histori keluarga, semua yang punya masalah diabetes, saya takut diabetes dok. Nah, perlu dengerin video ini ya. Yang pertama, tentu kita perlu tahu dulu akar masalah diabetes itu apa sih. Banyak orang berpikir diabetes itu gula darahnya tinggi. Nah, betul itu kalau sudah diabetes. Tapi sebetulnya akar masalah diabetes itu bukan di gula darah tinggi. Terus gula darah tinggi itu gimana dok? Gula darah tinggi itu adalah dampaknya, konsekuensinya kalau kita sudah punya masalah. Tapi itu bukan akar masalah. Nah, banyak orang salah pahamnya di sini. Nah, akar masalahnya dari mana? Pertama, nah kalau yang udah sering dengar penjelasan saya, Dr. Sung, ya pasti udah tahu yang namanya adalah resistensi insulin. Nah, resistensi insulin itu apa? Resistensi insulin itu insulinnya ada tapi nggak mau masuk ke dalam sel. Penyebabnya karena apa dok? Banyak hal. Yang paling sering adalah kita kelebihan glukosa. Glukosa itu bukan hanya gula pasir ya, bukan kita gula-gula yang kita lihat gula kristal ya, gula meja, table sugar, bukan cuma itu. Glukosa itu dari semua jenis karbohidrat. Itu jadi nggak peduli karbohidrat baik, karbohidrat buruk, kalau kita over itu yang kita penyebab namanya kelebihan glukosa. Kemudian lemak visceral. Nah, ini saya juga udah pernah bahas di Instagram saya mengenai lemak, itu rame banget. Yang belum sempat ke sana boleh mampir ke sana lihat apa sih lemak visceral itu. Dan juga stres oksidatif. Nah, stres oksidatif itu bukan cuma kita stres di sini, tapi juga stres di fisik kita. Yang menyebabkan adalah stres metabolik. Nah, ini yang akan menyebabkan resistensi insulin. Yang kedua adalah peradangan kronik. Ya, peradangan yang terjadinya secara terus-menerus meskipun peradangannya kecil tapi akumulatif. Dan juga yang namanya tadi saya sebut lagi stres seluler, stresnya di tingkat sel. Ya, jadi sel itu ada di seluruh tubuh kita. Kalau sel kita mengalami stres terus-menerus secara kronik, inilah yang menyebabkan kita menurunnya fungsi pankreas. Pankreas ini yang memproduksi kita punya insulin. Jadi kenapa kok bisa pankreasnya menurun fungsinya? Ya karena itu kita mengalami stres seluler terus-menerus. Nah, ini terjadinya karena apa? Seringkali karena disbiosis usus. Ya, jadi terjadi ketidakseimbangan mikrobiota di usus yang menyebabkan kita mengalami stres seluler. Kemudian toksin, overload, radikal bebas yang terlalu tinggi, stres emosional itu juga akan mengganggu, dan juga tidur yang terganggu. Ini bisa menyebabkan yang namanya stres seluler. Dan yang ketiga, akar masalahnya adalah gangguan regulasi hormon-hormon yang lain ya selain insulin, dan juga gangguan ritme tubuh ya. Misal karena kita punya kortisol yang tinggi. Kortisol tinggi itu bukan cuma karena stres kita di psikis, tapi orang yang contoh yang paling sering dianggap baik itu orang yang olahraga. Nah, tapi olahraganya berlebihan. Misalnya HM, FM, apa itu? Half marathon, full marathon gitu ya, itu kortisolnya tinggi. Makanya saya selalu bilang olahraga yang lebih banyak itu belum tentu lebih baik. Kemudian gangguan ritme sirkadian, misalnya kita tidurnya nggak teratur, shift malam gitu ya. Kemudian yang paling sering juga kita sering bepergian sampai lintas negara, jet lag. Nah, ini kita mengalami yang namanya gangguan ritme sirkadian tubuh. Ini yang terjadi terus-menerus, ini bisa menyebabkan yang namanya adalah kita masalah diabetes. Nah, jadi itulah akar masalah yang sebenarnya, bukan gula darah. Nah, saya selalu bilang bahwa keseimbangan ya itu adalah
kunci. Nah, makanya kita bilang di naturopati bahwa segala sesuatu yang imbalance ini bisa menyebabkan masalah kesehatan, termasuk adalah diabetes ini. Balance, seimbang, ini seringkali disalahartikan gini. Mungkin karena paling banyak ya kalau kita baca di sosial media manapun, berbagai macam platform, kita sering dengar yang namanya seimbang itu adalah kita makannya cukup gitu ya, olahraganya teratur, atau kita bilangnya paling sering adalah diangkat ke konsep adalah calories in, calories out. Kalau kita makan banyak, olahraganya banyak ya. Kita makannya sedikit, ya olahraganya sedikit, nggak ada masalah. Itu seimbang dok, bilang gitu ya. Atau kita mungkin seimbangnya kalau kita udah makan sehat 5 hari, kita cheating 2 hari. Nah itu seimbang. Nggak seperti itu ya. Jadi kalau kita bilang keseimbang, itu konsepnya bukan di calories in, calories out. Nah tapi apa? Keseimbangan sistem syaraf dan hormonal. Ya, karena tanpa keseimbangan sistem syaraf dan hormonal, pengaturan gula darah ini tidak akan stabil. Jadi gula darah itu sangat diperlukan oleh tubuh kita, tapi kita perlu stabil. Jadi bukan hipo atau hiper gitu, karena dua-duanya ini yang menyebabkan kita punya banyak gangguan kesehatan. Seberapapun ketat dietnya dan seberapapun keras olahraganya. Ya, jadi kalau yang selama ini punya mindset olahraga untuk makan, please stop. 10 makanan, ya ini yang perlu sobat sehat untuk hindari ya, buat yang apalagi yang sudah diabetes ya. Yang sudah diabetes tidak peduli HbA1c-nya berapapun ya, mau yang 6, mau yang 7 sampai yang lebih dari 10, banyak sekali saya punya pasien yang seperti itu, atau yang pre-diabetes yang ingin menghindari dari diabetes. Ini yang perlu dihindari terutama buat yang udah diabetes tentu aja. Yang pertama adalah snack bar. Jadi kalau selama ini kita sering dengar, wah ini adalah snack penunda lapar. Nah tolong, lapar itu kalau Anda sering lapar berarti Anda punya masalah di gula darah. Karena orang yang lapar itu seringkali kita mengalami yang namanya hipoglikemi. Nah snack penunda lapar itu udah jelas konsep yang kurang tepat. Karena apa? Karena banyak sekali snack-snack ini justru yang menyebabkan kita lapar terus-menerus. Kok bisa seperti itu? Ya jelas kandungannya. Ya, jadi kalau kita bilang snack bar, kemudian sereal, ya even itu serealnya tulisannya high fiber, percayalah bahwa itu hanya suatu gimmick marketing. Ya, kalau kita cek kandungannya, banyak sekali sereal-sereal seperti itu justru mereka punya kandungan karbohidrat yang tinggi. Ingat tadi karbohidrat itu bukan cuma gula, tapi juga yang namanya adalah starch, zat pati. Bahkan protein bar yang kita wah ini kan high protein, tapi ternyata mereka juga kandungan-kandungan lainnya itu mereka tinggi gula. Ya, gulanya jenisnya macam-macam, molase, kita bilang fructose, glucose syrup, and so on. Gitu. Nah, semuanya itu selain mereka mengandung protein, mereka juga bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang tinggi, lonjakan insulin yang tinggi, dan seterusnya. Yang kedua adalah yogurt rasa buah. Nah, saya pernah buat ini ya, salah satu penjelasan di Instagram Reels saya. Saya pernah beda-bedakan antara beberapa jenis yogurt. Nah, yogurt yang rasa buah, kalau sobat sehat lihat di sana, itu yang punya kandungan gula paling tinggi. Meskipun mereka ada ininya, ada tulisannya low fat atau high calcium, still sama ya, kandungan gulanya tinggi. Kemudian yang ketiga adalah roti gandum komersial. Loh, kan udah makan roti gandum katanya sehat dok. Saya udah sarapan roti gandum sama selai kacang gitu. Belum lagi kalau selai kacangnya ternyata ada kandungan partially hydrogenated fat atau lemak terhidrogenasi sebagian. Itu paling sering ya. Saya kalau misal sobat sehat cobalah cek-cek di ini ya, cek-cek di kandungannya. Entah misalnya mau beli online lah, mau beli di marketplace manapun, swalayan dan manapun, coba cek kandungannya. Nah, tapi dari roti gandumnya sendiri, kalau kita berpikir roti gandum itu sehat, ternyata roti gandum yang komersial itu kandungan gandumnya sangat-sangat minim. Ya, bahkan mereka mungkin kurang dari 20%. Gitu. Kemudian apalagi kalau kita makan roti-roti komersial, roti isi apa? Isi keju, isi coklat paling sering ya, isi selai, isi srikaya, isi apapun gitu ya. Roti-roti sekarang kan makin kreatif bikinnya gitu. Roti-roti kekinian nggak tahu, saya nggak ngikutin. Mungkin kalau yang teman-teman yang tahu boleh tulis di kolom komen lah, roti apa yang sekarang paling kekinian gitu. Saya nggak begitu ngikutin soalnya. Kemudian jajanan pasar. Nah, ini yang sering kali dianggap sehat. Jadi saya udah nggak makan yang kemasan-kemasan dok. Saya udah makan yang serba natural gitu. Saya makan lemper, saya makan kue lumpur, saya
makan apalagi misalnya bola-bola ubi gitu ya, saya makan cimol, cireng, ini kan kita nggak kemasan dok, ini makan makanan tradisional, mungkin lebih sehat. Still ya kalau kita makan-makan seperti itu, jajanan pasar itu paling banyak kandungannya apa sih? Tepung ya, tepung ini macam-macam ya, nggak hanya tepung terigu. Jadi banyak yang wah ini kan gluten free dok, betul sih gluten free. Cuma kalau gluten free pun ya kalau kita punya kondisi seperti ini, kondisi punya masalah prediabetes, diabetes apalagi. Nah, ini makanan-makanan ini mereka tinggi karbohidrat, kemudian juga tinggi lemak yang tidak baik, kemudian belum lagi kalau dengan kita mungkin digoreng gitu ya, risol gitu, risol mayo, apalagi pastel gitu ya. Terlalu banyak lah. Mungkin kalau saya sebutkan semuanya, mungkin sobat sehat udah paham sendiri yang saya maksud ini apa ya. Jajanan pasar itu pun meskipun seringkali di branding lebih sehat dibandingkan snack-snack kekinian, tapi tetap ini perlu diperhatikan. Kemudian yang kelima, nah ini tidak kalah banyaknya penggemarnya adalah apa? Keripik buah. Ya, kan buah sehat dok. Ya, jadi kalau saya makan keripik buah sehat, enggak gitu. Ya, jadi kalau kita makan keripik pisang, keripik apa lagi ya paling banyak ya, keripik nangka gitu mungkin, keripik umbi-umbian, keripik singkong, keripik talas, apalagi saya nggak tahu lah namanya keripik apa lagi. Nah semoga keripik kerupuk gitu ya. Nah itu yang paling perlu dihindari, ini yang saya sering kali bilang adalah karbohidrat atau gula gurih ya. Jadi gula gurih keripik itu juga sangat besar potensinya untuk meningkatkan kita punya masalah insulin. Nah insulin yang naik terus menerus menyebabkan resistensi insulin ya. Nah makanan apa lagi ya, 5 kategori makanan yang terakhir. Jus buah. Nah jus buah apakah makanan itu ya. Jadi makanan itu bisa berbentuk makanan yang padat, semi padat, atau makanan cair. Nah jadi kalau kita konsumsi jus buah, apalagi jus buah konsentrat sekalipun tulisannya no added sugar, nah itu makanan itu ya, makanan atau minuman itu ya, apapun yang kalian sobat pikirkan ya, jus buah itu yang mudah sekali untuk meningkatkan kita punya gula darah karena kandungannya tinggi fruktosa. Fruktosa itu bebannya langsung ke kita punya liver, dan ini yang akan menyebabkan kita punya masalah resistensi insulin. Ya, meskipun gula darahnya tidak kelihatan meningkat terlalu banyak. Beda sama kita kalau kita konsumsi yang namanya gula pasir atau gula apapun. Buah kering itu juga sama ya, karena buah itu ketika dikeringkan dia airnya berkurang, akhirnya apa? Kandungan gula yang terkonsentrasi di dalamnya lebih tinggi. Yang ketujuh, nah ini yang seringkali sekarang brandingnya sehat, plant-based milk kemasan. Atau mungkin kalau kita paling sering ya sekarang kalau alternatif di coffee shop kita, oh ini ada alternatif susu yang lebih sehat. Apakah benar lebih sehat dengan kita menggantinya dengan oat milk atau susu oat? Itu yang paling sering ya kalau kita di coffee shop seperti itu sekarang. Anything ya, substitute-nya adalah oat milk atau mungkin almond milk ya, atau mungkin soy milk ya, or anything. Ya, kalau kita konsumsi yang namanya plant-based milk dengan kita harapan lebih sehat, nah ini beda hal dengan orang yang alergi susu sapi ya. Ini konteksnya saya berbicara untuk kita yang berpikir kalau itu lebih sehat. Nah, turns out, no. Karena apa? Karena yang namanya kita plant-based milk kemasan, bukan yang buat sendiri ya. Saya bilang yang kemasan, dan saya yakin kalau kita beli-beli di coffee shop or kita beli di gerai-gerai itu, mostly mereka pasti pakai kemasan karena mereka butuhnya tahan lama gitu ya. Jadi yang shelf time-nya yang tinggi. Nah, itu tentu dalam arti mereka kandungan gulanya, kandungan perisa sintetis, kemudian emulsifier, acidity regulator, stabilizer, and so on, itu mereka tinggi sekali, dan itu semuanya yang bikin kita peradangan di tingkat seluler tadi. Kemudian gula sehat. Nah nih, kopi gula aren itu mungkin yang lebih populer gitu ya, atau kita mungkin kita konsumsi sarang burung dengan gula batu gitu. Nah itu bird nest sekarang gitu. Nah atau mungkin madu gitu, kita kasih minum jus kemudian nggak pakai gula, pakai madu. Wah itu paling top udah ya, paling top untuk menuju ke diabetes maksud saya. Nah jadi kalau kita konsumsi yang namanya gula aren, brown sugar, gula batu, madu, saya tidak mengatakan bahwa madu itu sepenuhnya buruk, tapi kalau kita gunakan sebagai pemanis, cara penggunaannya seperti ini yang akan menyebabkan masalah sekalipun ini alami ya. Tidak semua yang alami bisa kita konsumsi seenaknya. Yang kesembilan adalah gorengan. Nah, saya kira gorengan ini seringkali kalau di beberapa daerah gitu ya, misalnya di Jakarta yang saya seringkali jumpai, mereka berpikir gorengan itu cuma yang di pinggir jalan gitu. Padahal sebetulnya gorengan yang saya maksud di sini adalah segala sesuatu yang kita melalui proses deep frying ya, minyak mengenang dipanaskan. Ini yang tentu menyebabkan kita namanya peradangan kronis karena
minyaknya menyebabkan stres oksidatif. Yang terakhir adalah makanan rebusan. Loh, bukannya makanan rebusan baik, Dok? Ya, betul, makanan rebusan itu baik, tapi kalau kita gunakan makanan rebusan sebagai cemilan, ini pisang rebus gitu, apalagi ubi rebus gitu ya, singkong rebus gitu. Ya segala macam rebus-rebusan, nggak digoreng nih. Ya kan katanya nggak boleh makan gorengan, makan rebusan. Nah, tapi kalau kita gunakan ini sebagai cemilan, nah ini yang bikin kita punya masalah diabetes, prediabetes, dan lain-lain. Terus, wah, makan apa, Dok? Semua makanan yang saya makan kok nggak boleh dimakan? Sebetulnya bukan semua makanan. Mungkin itu kesukaan kita. Kita nggak punya cukup referensi makanan-makanan yang baik sebetulnya selama ini. Apalagi kalau kita sering dengar saran-saran seperti itu. Ya udah makan apa aja lah. Yang penting minum obatnya rutin. Nah, kalau kita seperti itu, ya namanya pelihara penyakit, pelihara diabetesnya kita. Nah, terus makanan apa yang baik dikonsumsi? Nah, tentu saya juga ingin memberikan solusi, ya, bukan cuma dalam arti memberikan larangan-larangan atau pantangan-pantangan, karena itu sebetulnya tidak membuat kita menjadi lebih baik. Makanan yang baik dikonsumsi, saya berikan alternatifnya di sini dari 10 yang tadi saya sarankan untuk di stop. Yang pertama adalah kacang-kacangan atau biji-bijian. Tentu dalam arti dengan kita yang alami, bukan yang tadi yang udah di ultra proses kemasan itu. Kemudian plain Greek yogurt, ya buat yang mau konsumsi yogurt, pilih yang plain Greek, meskipun ini juga variasinya banyak, perlu kita baca komposisinya. Ya, cek aja yang ada di Instagram Reel saya udah banding-bandingin beberapa brand buat yang mau referensinya. Kemudian yang ketiga adalah sourdough alami, karena sekarang juga banyak sourdough yang diisi-isi. Isinya sourdough, isi coklat, topping cranberry cheese dan lain-lain gitu. Misalnya, nah cari aja sourdough yang alami. Kalau mau topping ya kita berikan topping sendiri yang kita sudah bisa kontrol. Kemudian atau roti gandum yang 100% dengan biji utuh, bukan roti ganduman ya. Yang keempat, telur. Nah, telur ini bisa menjadi kita snack juga nih. Kalau yang mau dalam arti kita buat sarapan gitu, misalnya buat kita breakfast gitu ya. Telur ini juga salah satu yang baik, tentu dalam arti dengan proses pengolahan yang oke ya. Telur rebus, telur dadar juga boleh. Kita bikin omelet, kita bikin bukan dadar gulung yang snack-snack pinggir jalan, bukan itu ya. Maksud saya telur yang kita memang proses dengan proses pengolahan yang oke. Kita steam gitu, kita buat cawan musi juga boleh, yang mungkin yang suka masak. Kemudian keripik sayur homemade. Nah, ini juga oke. Ya, misalnya kita buat seperti kale chips gitu, atau kita misalnya buat carrot chips gitu, tapi buat sendiri ya, bukan yang beli. Karena kalau kita buat sendiri kan kita bisa kontrol apa yang ada, yang kita masukkan di sana untuk kita buat di oven gitu. Itu masih oke. Kemudian buah rendah fruktosa. Contohnya apa, Dok? Misalnya buah golongan lemon gitu ya, lemon, jeruk nipis ya. Kalau asem, Dok, oke. Strawberry, mulberry, blackberry, apalagi raspberry, cranberry itu buah-buah yang rendah fruktosa. Alpukat itu, tomat ya, bengkuang itu adalah buah-buah yang rendah fruktosa. Kemudian fresh milk 100% pasteurisasi itu jauh lebih baik daripada kita konsumsi susu-susu yang plant based yang tadi itu, yang sudah tersedia di kemasan. Atau kalau misalnya mau konsumsi yang plant based milk, buat sendiri homemade. Yang ke-8, pengganti gula ya adalah apa? Kita menggunakan pemanis alami tapi yang tidak meningkatkan kita punya gula darah. Contohnya apa, Dok? Stevia, monk fruit, erythritol gitu. Nah, ini pemanis-pemanis alami yang bisa kita gunakan untuk pengganti gula-gula yang tadi itu ya. Yang paling saya suggest biasanya adalah stevia sama monk fruit. Kemudian ayam panggang, sate ikan, gulai daging, ini jauh lebih baik daripada kita makan gorengan-gorengan itu tadi ya. Sekalipun yang bukan yang di pinggir jalan, tapi kita tetap lebih baik memperhatikan protein ya, jenis proteinnya, jangan yang digoreng-goreng, di frying itu. Dan yang terakhir, kalau kita mau menggantikan yang rebus-rebusan tadi itu, yang serba rebusan, kita lebih baik makan makanan yang alami ya, seperti kita konsumsi quinoa, barley ya. Kalau kita nasi, sekarang ada yang namanya nasi shirataki, meskipun jenisnya macam-macam, perhatikan komposisinya, jangan pilih yang banyak campuran tepungnya. Kemudian nasi merah, nasi hitam itu juga boleh ya. Lebih baik kita konsumsi yang seperti itu daripada kita konsumsi yang di brandingnya kelihatannya sehat. Sumber baik, saya selalu bilang, itu belum tentu sehat. Jadi kalau kita, wah ini ada kandungan almondnya, ada kandungan beras merahnya, apakah pasti sehat? Belum tentu. Makanya kita perlu bijak untuk memilih dan memilah ya. Nah,
Terus kalau sumber baik belum tentu sehat, yang perlu kita perhatikan apa aja? Yang pertama, kita perlu perhatikan yang namanya proses pengolahan. Tadi udah saya singgung berkali-kali, ya proses pengolahan itu yang paling penting. Kita jangan deep frying, kemudian bahan-bahan bumbu-bumbu yang ditambahkan jangan yang sintetis, itu ya MSG dan lain-lain. Itu saya tidak suggest. Kemudian kombinasi itu penting. Kalau kita makan daging, wah daging ini nggak baik, bikin kolesterol. Sebetulnya yang bikin masalah kolesterol bukan dagingnya, tapi kombinasinya, teman-temannya di sebelahnya, ya nasinya, sambal goreng kentang, ya kemudian apalagi rambak, ya dan lain-lain. Nah itu yang bikin masalah. Jadi kombinasinya, teman-temannya perlu diperhatikan ya, bukan cuma kita ngomong bahan utamanya. Dan yang terakhir adalah jumlah total harian. Karbohidrat apakah buruk? Gula apakah buruk? Sebetulnya enggak. Kalau kita tahu ya bahwa karena kita konsumsi karbohidrat apapun akan diubah menjadi gula. Jadi yang perlu kita perhatikan sebetulnya adalah jumlah total hariannya. Taunya gimana dok ya? Kita perlu tahu kebutuhan kita. Tanyakan ke dokter kalau kita belum tahu. Dan yang terakhir adalah kita perlu tahu bahwa sebetulnya memulai ya kita perbaikan itu nggak harus berat, nggak harus langsung kita melakukan perubahan yang sangat ekstrim membuat kita stres, nggak bisa menikmati. Enggak, kita mulai dari tips yang simple dulu ya. Saya berikan langkah-langkah yang simple, realistis tentunya ya. Yang pertama, tipsnya apa? Adalah kita hindari makanan minuman kemasan. Sebetulnya kalau Sobat Sehat perhatikan dari tadi yang saya sampaikan itu ya yang paling kita kategorinya yang paling damage ya, yang paling besar dampaknya adalah makanan minuman kemasan. Meskipun tidak semuanya berbahaya yang sama level berbahayanya ya, level buruknya sama. Tapi buat Sobat Sehat yang mungkin masih belum bisa membedakan ya, belum paham mengenai membedakan komposisi, lebih baik hindari dulu aja makanan minuman kemasan. Yang kedua adalah kurangi frekuensi makan ya, terutama buat yang sering ngemil itu ya. Tentu ini yang akan membuat tubuh kita mengalami lonjakan insulin terus-menerus. Ya, memang puasa itu ya saya banyak nih pasien yang sering datang ke saya, "Dok, saya udah puasa." Which itu udah baik sebetulnya. Tapi ya itu tadi ya, puasa itu tujuannya adalah sebetulnya mengurangi frekuensi makan. Tapi kalau kita udah ngurangin frekuensi makan, apa yang kita perlu perhatikan selanjutnya adalah ya tentu apa yang kita makan. Ya, meskipun mengurangi ini sudah baik untuk langkah awal. Yang ketiga adalah perhatikan sinyal tubuh. Nah, ini penting banget ya, listen to your body. Maksudnya apa? Kalau kita itu merasa lapar, kita merasa craving, kita merasa lelah, kita merasa ada tubuh kita, bagian tubuh kita yang nyeri, semuanya itu sinyal tubuh yang kita perlu cari tahu akar masalahnya, bukan ditekan-tekan gejalanya. Ya, jadi kalau kita pakai obat penekan nafsu makan, kita pakai suntikan yang membuat kita nggak punya nafsu makan dan lain-lain, sebetulnya kita menekan sinyal tubuh kita. Yang perlu kita perhatikan apa? Memperhatikan sinyal tubuh kita, mencari tahu akar masalahnya di mana. Yang keempat, kita perlu melakukan yang namanya aktivitas rutin. Manusia itu makhluk yang dinamis, kita bukan tumbuhan ya. Jadi kita perlu melakukan yang namanya aktivitas yang rutin. Kalau kita yang banyak duduk, tentu olahraga itu menjadi sesuatu yang wajib hukumnya ya. Nah, jadi kita lakukan olahraga yang sesuai kemampuan ya, tanyakan ke dokter yang paham memang bagaimana kita berolahraga dengan baik. Dan yang terakhir adalah kita mulai mengolah makanan sendiri. Sebaik-baiknya makanan di luar tetap akan lebih baik kalau kita mengolah sendiri dan kita tahu apa yang kita masukkan ke dalam makanan kita. Nah, jadi yang saya sarankan selalu kalau kita sering makan di luar, kurangi frekuensi makan di luar. Nah, itu yang paling realistis ya. Jadi semoga ini bisa dipahami Sobat Sehat, dan sekarang Sobat Sehat tidak lagi bergantung pada obat-obat jangka panjang, obat diabetes, tapi kita bisa mulai mengurangi dulu at least, dan kita bisa bebas sehat tanpa obat. Semoga ini bermanfaat. Stay fit and stay healthy. See you.